warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Nadi Kurniawati dari kelompok 1 yang terdiri dari rekan-rekan saya. Yang pertama Kak Lailatul Qadariyah, Kak Mafika, Kak Sapia Delia, dan juga Kak Renda. Dalam video kali ini adalah pembahasan tentang materi penerapan nilai maksimum dan minimum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, jangan lupa tetap stay tune di video ini yang akan dibahas oleh Kak Lailatul Qadariyah. Tapi sebelum beranjak ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Kak Lailatul Qadariyah, saya memiliki pantun yang dibuat oleh kelompok saya, yakni jalan-jalan ke rumah doi jangan lupa pakai peniti. Kami anak didik dari Ibu Fitri berniat menjelaskan materi. Untuk itu, stay tune di video ini, video pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Kak Lailatul Qadariyah. Konsep nilai maksimum atau minimum suatu fungsi sering dimunculkan dalam soal-soal ulangan maupun ujian. Terkadang, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi punya kesulitan masing-masing. Ya, harus menggunakan konsep atau cara yang mana. Hal ini dimungkinkan pada saat belajar konsep nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dengan dilakukan secara hafalan, sehingga konsep yang sesungguhnya menjadi terlupa karena konsep yang kurang bermakna. Jika suatu benda bergerak memenuhi jarak S yang ditempuh selama T, maka turunan pertama S adalah kecepatan suatu benda. Jika dengan turunan pertama kita peroleh kecepatan suatu benda, maka dengan turunan kedua kita memperoleh percepatan. Notasi untuk turunan kedua dapat ditulis sebagai berikut: F double aksen atau Y double aksen atau D kuadrat X dibagi DX kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Sebuah benda bergerak menuju lintasannya sepanjang S meter pada waktu T detik dan dirumuskan fungsi S sama dengan T pangkat 3 min 6T. A. Carilah besarnya kecepatan dan percepatan benda sebagai fungsi T. B. Hitunglah besarnya kecepatan dan percepatan benda pada saat T sama dengan 3 sekon. Penyelesaiannya yaitu S fungsi di atas kita tulis kembali S sama dengan T kuadrat min 6T. Pertama kita cari yang A dulu, kecepatan dan percepatan benda dengan kecepatan S sama dengan F aksen. S aksen sama dengan 3T kuadrat min 6. Mengapa 3T kuadrat min 6? Karena fungsi yang di atas tadi kita turunkan menjadi 3T kuadrat min 6, sehingga percepatannya yaitu S. Kita coba menyelesaikan soal tadi. Penyelesaian. Fungsi tadi ditulis kembali T kuadrat min 6T. Kita cari A, pertanyaan A, kecepatan percepatan. Fungsi ini kita turunkan T pangkat 3 min 6T, kita turunkan menjadi ini, pindah ke sini 3T. Ini dikurangi menjadi 1 menjadi 2. Min ini kan 1. Kita turunkan ke sini 1 kali 6 T, 1 dikurang 1 kan 0, jadi T tidak ditulis, sehingga diperoleh percepatan A sama dengan S double aksen. S double aksen sama dengan 6T. B, percepatan dan kecepatan.
saat T sama dengan 3S. 3S kecepatan. Sehingga diperoleh S sama dengan 3T ini ke sini, ambil dari sini kuadrat min 6 sama dengan 3 kali ini 3S, T-nya 3. Kita masukkan ke sini. 3 pangkat 2 min 6 sehingga diperoleh 3 pangkat 2 hasilnya 9 min 6. 3 kali 9 27 dikurangi 6 sama dengan 21. Berarti kecepatannya 21 meter per sekon. Kita cari yang percepatan, dituliskan dengan A. Kita tuliskan ke ini 6T. T-nya 3. 6 kali 3 18 meter per sekon. Jadi kecepatan dan percepatan (21 meter per sekon dan 18 meter per sekon kuadrat. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Lala Qadariyah enggak? Sudah paham? Sudah mengerti? Saya harap semuanya sudah mengerti dan juga sudah paham. Karena pada awal pertemuan tadi ada pantun, maka di akhir pertemuan juga harus ada pantun dong. Dan pantunnya, naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan bagaimanapun keadaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.